Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang. Dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda. Menurut saya, beliau adalah ante-ante Belanda. Ente jangan asal-asal kalau ngomong, ya. Darah-darah leluhur kami tercurahkan di bumi ini gara-gara pengkhianat. Apa aja ente. Begini kenapa? Maklum istri bin Yahya. Maklum istri bin Yahya. Jadi keluarga besar bin Yahya juga. Nah, jadi kita ini semua keluarga besar bin Yahya, baik yang menantu, cucu, cicit semua, kita punya kewajiban jaga baik-baik nama harum dan mulianya yaitu Al-Habib Utsman bin Yahya. Jangan salah-salah mengelabui sejarah. Itu di Aceh, siapapun yang kerjasama dengan Belanda, itulah penjajah, ante-ante penjajah. Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang. Dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda. Menurut saya, beliau adalah ante-ante Belanda. Jadi kalau Habib Utsman kemudian punya kedekatan dengan Belanda, ketika itu dituduh sebagai antek Belanda. Kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda, kita nggak mengatakan beliau sebagai antek Belanda, terus kita bilang apa? Sahabat Belanda, muhibbin Belanda, malah Habib Utsman jadi bagian Belanda. Terus kita bilang apa? Tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan. Tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Menjaga masolihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh, tetapi melakukan perlawanan kepada musuh. Bung Rizik, ente memaksakan sekali. Itu namanya ante-ante penjajah. Dan itu yang dilakukan oleh Mufti Batavia sampai beliau mendapatkan lencana, ya, sampai mendapatkan bintang salib singa. Ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai Mufti Batavia. Nah, termasuk Mufti Batavia juga digaji oleh Belanda. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah kemudian, saudara, begitu Senok Ugron datang, saudara, Senok Ugron ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Nah ini mesti kita catat, Habib Utsman nggak terima gaji dari Belanda, saudara. Habib Utsman menolak, nggak mau terima gaji dari Belanda. Masa sih? Udah pakai itu lencana, udah pakai itu medali, masa nggak terima gaji? Nah, tapi Habib Utsman tetap menolak, ya kawan. Habib Utsman nggak terima gaji dari pemerintah Belanda, saudara. Itu ijtihadnya Habib Utsman, itu sikapnya Habib Utsman, saudara. Beliau nggak mau makan uang dari Belanda, ya kawan. Tapi jabatan itu diterima oleh Habib Utsman. Kenapa? Lihifzil ummah. Jabatan diterima, gaji nggak diterima, gimana itu? Gimana logika kalian? Jabatan dari Belanda diterima, gaji nggak diterima. Lebih bagus nerima gaji tapi nggak nerima jabatan daripada nerima jabatan nggak nerima gaji. Artinya kita mengikhlaskan tenaga kita untuk membantu penjajah tanpa dibayar. Itu lebih konyol lagi, Bung, statement Anda. Ente kadang-kadang, ya. Ini fitnah murahan, saudara. Seolah-olah Habib Utsman itu anti jihad, Habib Utsman itu mengharamkan jihad, Habib Utsman itu nggak suka jihad. Tidak ada mengharamkan jihad, tetapi mengklaim bahwa gerakan-gerakan rakyat yang mengatasnamakan jihad sebagai bentuk keonaran. Beliau tidak berfatwa kalau jihad itu salah, tetapi mengatakan bahwa gerakan rakyat yang terjadi di Cilegon waktu itu pada peristiwa geger Cilegon, beliau mengatakan bahwa itu benaran, melawan pemerintahan yang sah. Artinya beliau sebagai penyambung lidah Belanda, makanya diberikan medali salib singa, salib pala singa. Kalaupun kemudian Habib Utsman bin Yahya mendapatkan bintang kehormatan dari Belanda, itu maaf ya, bintangnya itu ditaruh di pantat sama beliau. Ketika marah dengan Belanda, itu sama beliau ditaruh di pantat beneran gitu, dan itu nyata, kisah asli gitu. Itu Habib Utsman bin Yahya itu medalinya di sini, bukan di pantatnya, di sini.
medali salib singa ada di dada. Itu menandakan ante-ante Belanda. Dapat medali dari Belanda. Mau kita bilang pahlawan? Coba antum pelajari dulu yang benar bagaimana kondisi pada saat itu, bahwa pemerintahan yang ada pada saat itu memang pemerintahan penjajah. Agar umat Indonesia bisa beribadah dengan baik, mesti ada muftinya, dan muftinya adalah orang Indonesia. Salah satu yang dipilih menjadi mufti adalah Al-Imam Al-Habib Utsman bin Yahya. Bahkan penyerangan ke Aceh ikut didukung oleh Mufti Batavia. Ente jangan asal-asal kalau ngomong ya. Darah-darah leluhur kami tercurahkan di bumi ini gara-gara pengkhianat. Apa aja ente. Jadi jangan sok tahu lah. Mana ada sejarah Habib Utsman bin Yahya kemudian membantu Belanda untuk nangkepin umat Islam? Nggak ada. Kalaupun ada, itu hanya fitnah dari antum-antum semua, data sejarah yang diputar-putar. Kalau saudara TIJ yang pengkhianat tetap pengkhianat. Ada Teku Nurdin. Pengkhianat itu dapat lencana juga, dapat medali juga dari Belanda. Lantaran karena dia keluarga, terus kita bilang dia bukan pengkhianat, dia cuma berstrategi, dapat gaji, dapat medali. Mau dia gelar Teku sekalipun yang di Aceh, Teku gelarnya. Kalau ada medali ini, sahih walala, tak terbantahkan, dia pengkhianat. Pengkhianat tetap pengkhianat, mau siapapun dia. Sangat begini kenapa? Maklum istri bin Yahya. Jadi keluarga besar bin Yahya juga. Nah, jadi kita ini semua keluarga besar bin Yahya, baik yang menantu, cucu, cicit semua, kita punya kewajiban jaga baik-baik nama harum dan mulianya yaitu Al-Habib Utsman bin Yahya. Ente kadang-kadang kalau memang pengkhianat aja. Mau sepupu kita, mau ipar kita, mau mertua kita, mau bapak kita sekalipun. Kalau memang pengkhianat aja. Jangan dibela. Cuman yang saya mau garis bawahi, apakah orang Indonesia semua yang dulu bekerja kepada Belanda, baik itu menjadi petugas keamanan, maupun itu menjadi petugas pos, maupun itu menjadi guru di sekolah-sekolah, apa semua boleh kita sebut pengkhianat? Pengkhianat. Barang siapa yang bekerja sama, yang membantu penjajah, itu namanya pengkhianat, Bung. Ya, yang melawan penjajah, yang memerangi penjajah, itu yang pejuang. Jadi jangan salah-salah mengelabui sejarah. Itu di Aceh, siapapun yang kerjasama dengan Belanda, itulah penjajah, ante-ante penjajah. Mana ada orang kerjasama dengan penjajah, digaji sama penjajah, terus jadi pahlawan? Enggak begitu dong cara berpikirnya, saudara. Apakah petani-petani dulu, pekebun-pekebun yang kerja di perkebunan Belanda, dapat gaji dari Belanda, apa mereka semua kita sebut pengkhianat? Pengkhianat dong. Ngapain kerja sama Belanda? Ngapain jadi budak Belanda? Melawan dong. Di saat seluruh Indonesia melakukan perlawanan atas agresi Belanda, ya melawan, bukan tunduk kepada Belanda. Kalau tunduk kepada Belanda, itu namanya tak berkhianat kepada tanah air. Ini namanya innal harba khud'ah, saudara. Iya, ya namanya perang kan mesti strategi. Jadi jangan langsung dibilang pengkhianat. Jangan. Mereka dulu bekerja dengan Belanda sambil nyusun strategi. Strategi kok nunduk ke Belanda? Seharusnya endingnya kan melawan, bukan malah jadi mufti yang diangkat oleh Belanda. Berarti strateginya nggak mujur, ya? Bukan strategi tunduk takluk kepada Belanda. Jadi kita nggak bantah kalau memang ada strategi. Kalau memang ante-ante Belanda tulen, itu nggak ada strategi-strateginya. Itu jurus ngeles. Jadi kalau ada yang bilang Habib Utsman ini dipengaruhi Senok Hugron itu datang belakangan. Bukan dipengaruhi, tapi kolega. Walaupun misalnya katakanlah Senok Hugronnya ini datang belakangan, dijemputlah sama beliau, surat menyurat dulu. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Senok Hugron sebelum Senok Hugron datang di Jakarta. Kalau Raja Aceh dulu, Sultan Aceh dulu, disurati sama Ratu Wilhelmina, suratnya dirobek, menolak kerjasama apapun alasannya. Pantang bagi kami untuk menerima perintah daripada penjajah. Pantang bagi kita untuk bekerja sama dengan penjajah. Itu Bung di Aceh, Bung. Itu mufti itu, kalau misalnya dia nggak mau kerja sama dengan Belanda, dia buang itu. Dia buang itu yang namanya medali. Medali salib singa, entah apa itu. Pokoknya gitu namanya.
Segala cara licik penjajah dalam memadamkan perjuangan kemerdekaan Indonesia, dari mulai pengkaburan sejarah Wali Songo dan fatwa-fatwa haramnya jihad perang kemerdekaan adalah sebuah fakta ironi yang harus ditelan bangsa ini. Peristiwa Cianjur 1885, kala itu, Tarekat Naksabandiyah tumbuh subur, dan pemerintah Hindia Belanda cukup was-was, karena keberadaan tarekat ini berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Puncaknya Habib Utsman mengeluarkan fatwa sesat aliran tarekat ini, karena menyimpang dari Islam yang murni. Dasar fatwa ini kemudian dijadikan dasar bagi pemerintah kolonial untuk memecat penghulu besar Sukabumi dan Cianjur karena terlibat dalam tarekat Naksabandiyah. Konspirasi lainnya antara Habib Utsman dan Snow diantaranya mengutuk pemberontakan petani Banten yang diinisiasi oleh para sufi. Sang mufti memberi fatwa ganjil, bahwa pemberontakan rakyat Banten bukan jihad melawan orang kafir, karena tidak memenuhi syarat-syarat jihad, meskipun ia tidak memberikan gambaran jihad secara utuh. Posisi Habib Utsman kian penting. Ia berfungsi memberikan informasi kepada Snow tentang perkembangan Islam pada kala itu. Bahkan dengan keluasan ilmu fikihnya, terkadang Habib Utsman dipandang memberikan pendapat yang sejalan dengan kepentingan pemerintah kolonial. Hal ini terjadi dalam kasus pembangunan masjid baru di Palembang. Pembangunan masjid baru diperlukan karena jamaah semakin ramai. Namun, hal ini justru menimbulkan perselisihan. Peradilan agama dan residen merestui pembangunan masjid baru. Sedangkan Habib Utsman berpendapat pembangunan masjid baru tidak sejalan dengan madhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia. Perlu diketahui, Snow adalah seorang Protestan tulen, namun dengan siasat liciknya ia berhasil membuat kesan kepada orang-orang pribumi bahwa dia masuk Islam. Dalam surat yang dikirim ke teman kuliahnya, Karl Bezold, pada tanggal 18 Februari tahun 1886, Snow mengaku bahwa ia berpura-pura menjadi Muslim agar misi yang direncanakan pemerintah Belanda berhasil. Surat kepada rekannya itu kini diarsipkan di perpustakaan Universitas Heidelberg, Belanda. Berkat informasi-informasi dari para oknum Habib dan Antek Belanda, akhirnya Snow berhasil meracik ide dan gagasan, yakni kalangan priai diciptakan buat mendukung proses birokrasi. Kelompok mufti atau penghulu dimunculkan untuk mengurus perkara peradilan Islam, yang telah disesuaikan dengan kepentingan kolonial. Para pejabat pribumi diperintahkan untuk tidak banyak belajar, yang harus dilakukan adalah memerintah. Maka lahirlah kebebasan beragama dan juga kebijakan yang netral terhadap agama. Namun sayangnya, bentangan sejarah di Nusantara yang selama ini kita dengarkan sejak kecil, baik di bangku sekolah atau dari mulut ke mulut sedikit banyak adalah buah karya penyesatan Snow, agar kita bermental budak dan minder. Snow dengan sengaja mengaburkan perjalanan kehanggaan budaya Islam di negeri ini. Selama ini upaya para penjajah mengalami perlawanan sengit yang membutuhkan tenaga, waktu dan dana yang tidak sedikit. Hal ini membutuhkan taktik dan strategi lain yang lebih jitu demi meredam perlawanan kaum pribumi di Nusantara, terutama di Aceh. Puncaknya adalah pada 1898. Setahun setelah Sang Habib ditunjuk pemerintah kolonial sebagai Mufti Batavia, ia diminta menyusun doa khusus untuk Ratu Belanda Wilhelmina yang akan dilantik ke singgasana. Ia membuatkan doa untuk Sang Ratu seraya memuji pemerintah kolonial yang dianggap berbaik hati mengizinkan umat Islam menjalankan kewajiban agama dan menjaga ketenteraman tanah jajahan. Kapan dan di mana doa itu dibacakan? Di Masjid Pekojan pada tanggal 2 September tahun 1898. Alhasil, Habib Utsman bin Yahya mendapat kecaman keras dari sejumlah umat Islam di Pekojan, Jawa, dan Singapura. Terus-menerus menulis secara kotor dalam surat kabar berbahasa Arab,
Mereka terus merusak nama baik Sayyid Utsman dengan surat selebaran khusus yang dicetak di Surabaya, sebut Snow dalam nasihat-nasihat Snow semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda. Snow membaca beberapa surat dan berita di surat kabar tentang keberatan sejumlah orang terhadap doa Habib Utsman bin Yahya. Sebagian mereka menyebut Habib Utsman bin Yahya berlagak beragama di hadapan orang-orang seagama. Lainnya mempertanyakan kesalehan apa yang masih tersisa dari dirinya. Akip Suminto dalam politik Islam Hindia Belanda mencatat, tak sedikit pula yang menyebut doa Habib Utsman bin Yahya sebagai khutbah penjilat.